Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dimulai pada 11 hingga 25 Januari 2021. Dalam pembatasan ini, pemerintah tidak segan menindak tegas pelanggar protokol kesehatan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diterapkan di wilayah provinsi, kota atau kabupaten yang memenuhi syarat parameter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya, tingkat kematian berada di atas rata-rata kematian nasional, tingkat kesembuhan berada di bawah rata-rata nasional, angka kasus aktif positif COVID-19 berada di atas rata-rata kasus nasional, dan tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi pasien COVID-19 berada di atas 70%. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mencakup perkantoran atau tempat kerja yang mewajibkan penerapan protokol kesehatan dan memberlakukan bekerja dari rumah atau WFH sebesar 75%. Pada institusi pendidikan wajib melakukan pembelajaran secara daring. Restoran dan mal dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk restoran diberlakukan kebijakan makan di tempat sejumlah 25% dari kapasitas restoran. Untuk sektor esensial seperti bidang kesehatan, penjualan bahan pangan, komunikasi, keuangan, dan sebagainya tetap diizinkan beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasi, kapasitas tenaga kerja, dan penerapan protokol kesehatan. Tempat ibadah tetap diizinkan buka dengan maksimal 50% dari kapasitas. Fasilitas umum ditutup, kegiatan sosial dan kebudayaan dihentikan, serta pembatasan moda transportasi. Sepekan diberlakukannya PPKM masih banyak masyarakat abai terhadap protokol kesehatan. Padahal ditetapkannya PPKM diharapkan mampu menekan angka kasus positif COVID-19. Ya, pemirsa, untuk membahas sejauh mana efektivitas pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat selama sepekan diberlakukannya peraturan PPKM, saat ini kita telah terhubung dengan Dr. Tri Yunis Miko, pakar epidemiolog FKM UI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Dika. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Kita lihat ini sudah 1 pekan pemberlakuan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali dan sudah berlangsung ya, Pak ya. Bapak sendiri melihat kondisi sepekan ini seperti apa? Ya, jadi sepekan ini sepertinya tidak ada COVID ya di jalan-jalan begitu. Jadi jalan-jalan itu masih penuh. Itu menunjukkan bahwa working from home 75% itu tidak berlaku. Harusnya kalau working from home 75%, jalannya juga sepi begitu. Jadi jalannya juga akan dihuni atau dipenuhi oleh 25% saja. Tapi jalan-jalan saya lihat di Jakarta, di Depok, di Bekasi masih penuh begitu, Mbak. Jadi menurut saya working from home-nya tidak berhasil 75%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa kegiatan industri harusnya menurun 25% juga begitu. Tapi itu kelihatannya tidak terjadi. Banyak pabrik-pabrik yang tetap buka, kemudian industri-industri yang buka, kemudian kantor-kantor yang mungkin kantor-kantor swasta yang tetap tidak 75% atau yang harus buka 100% kan konstruksi begitu. Tapi konstruksi itu bahkan sekarang untuk PT-PT itu 50%, tapi perusahaan yang lain pasti akan nggak mungkin membuka dengan 25%. Karena dengan 25% itu kemudian produksi atau kapasitas dari perusahaan itu akan menurun begitu, Mbak. Itu dari 25%. Dan dari industri yang harusnya dibuka untuk 100% untuk konstruksi. Nah, belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya menurut saya harusnya kegiatan ekonominya juga dievaluasi. Harus ada yang dikurangi. Kalau tidak ada yang dikurangi, maka kemudian aktivitas di jalan itu akan seperti ini. Akan seperti tidak ada COVID atau penuh dengan aktivitas orang begitu, Mbak. Baik, jadi masih mungkin Pak Tri masih melihat ini kurang efektif mengingat masih berjalan seperti biasa, bahkan mungkin lebih ramai dengan PSBB awal pertama gitu ya Pak ya? Betul, betul.
Pak, kalau kita lihat ini sudah 1 pekan dan sedikit kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa akan menindak tegas pelanggar protokol kesehatan. Menurut Pak Tri sendiri melihat ini, apakah pemerintah dianggap kurang benar-benar tegas? Ya, PPKM itu diberlakukan untuk Jawa Bali. Sedangkan untuk provinsi masing-masing DKI Jakarta, Jawa Timur itu punya perda. Sedangkan Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Tengah, kemudian Bali sendiri tidak punya perdanya begitu. Jadi mereka pakai pergub atau perbud atau perwal. Nah, untuk memberlakukan peraturan itu harus dengan perda begitu. Baru ada punya konsekuensi hukum yang kuat begitu. Kalau pergub atau perbud atau perwal itu tidak punya konsekuensi hukum yang kuat, kemudian susah diberikan ancaman hukuman penjara. Kalau perda atau yang Jakarta dan DKI Jakarta itu bisa dengan hukuman penjara. Kalau pergub atau perwal atau perbud gitu tidak bisa dengan hukuman penjara, paling hukuman denda atau hukuman sosial. Oleh karena itu sulit diberlakukan PPKM itu di seluruh Jawa Bali. Harus dievaluasi bagaimana pemberlakuan PPKM itu, dan kalau bisa istilah PPKM itu harus sama dengan istilah sebelumnya, yaitu pembatasan sosial. Jangan disebut pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau jangan disebut PPKM karena masyarakat akan bingung. Masyarakat itu sudah bingung dengan istilah saja PSBB dan PPKM. Dengan informasi yang banyak tentang vaksin saja masyarakat sudah bingung gitu. Apalagi dengan istilah yang berbeda gitu. Kalau itu akan membingungkan masyarakat, lebih baik dipakai istilah yang sama begitu, Mbak. Baik, jadi agar satu cara pandang ya dari PSBB, New Normal dan PPKM ini akhirnya jadi rancu begitu ya Pak ya. Pak, kalau kita lihat beberapa waktu lalu terakhir, angka kasus positif harian COVID-19 sendiri tembus di angka 14.000. Kalau kita lihat ini, apakah memang tracingnya sudah cukup luas atau justru memang impact dari libur Nataru sendiri? Ya, jadi libur Natal dan Tahun Baru itu harusnya efeknya 10 hari lah paling lambat begitu. Jadi 10 hari itu tanggal 10 Januari begitu. Kalau sekarang kan sudah tinggal 19 Januari begitu, sudah lewat efek libur Tahun Baru dan Natal begitu. Harusnya tidak ada efek dari libur Natal dan Tahun Baru begitu. Nah, menurut saya ini dikarenakan satu adalah tidak ketegasan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial. Seharusnya dari PPKM itu dilaksanakan dengan 2 alasan. Satu adalah alasan kapasitas pelayanan kesehatan yang sudah hampir penuh. Yang 2 adalah pertambahan kasus yang sekarang meningkat dari 8.000 ke 10.000, bahkan sekarang 14.000. Jadi ini harus dilakukan sesuatu. Nah, dilakukan sesuatu itu PPKM. Tapi PPKM itu bukan pembatasan sosial berskala besar yang sedang atau berat. Jadi harus kita lakukan yang sedang atau berat. Tidak ada kata tawar-menawar untuk turun ke bawah gitu atau ringan, PSBB ringan. PSBB ini adalah istilah lain untuk social distancing, bukan lockdown. Jadi kalau social distancing yang dilakukan, kita perlu social distancing atau PSBB yang sedang atau berat. Kalau itu ringan, saya pikir tidak akan turun kasusnya. Apalagi Indonesia ini wabahnya sedang meningkat. Wabahnya sedang meningkat, tidak ada tawar-menawar kecuali kita melakukan PSBB minimal sedang atau berat. Ya, jadi harus dilakukan. Kalau tidak akan turun. Baik, jadi memang tidak ada tawar-menawar mengingat kondisinya semakin memburuk dan juga memang makin tinggi ya Pak ya? Ya betul. Baik, kita betul, dan ini kita harapkan bisa berjalan dengan lebih efektif. Nanti kita lanjut lagi Pak, tapi kita harus jeda dulu. Baik. Iya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.